Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam Investment Workshop Series yang diselenggarakan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia untuk PT Hasrat Abadi. Topik kita pada Investment Workshop Series kali ini adalah Personal Finance yang akan dibawakan oleh Ibu Nurmalanita CFP. Ibu Nita merupakan Senior Vice President PT Samuel Asset Management yang sudah memiliki 24 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau merupakan Mutual Fund Professional Coach dan merupakan seorang CFP atau Certified Financial Planner. Dalam workshop series kali ini kita akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan rundown 45 menit pertama sesi yang akan dibawakan oleh Ibu Nita, lalu dilanjutkan dengan Q&A 15 menit, sehingga apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, dapat mengklik icon atau tombol Q&A yang terletak di bawah layar Bapak Ibu sekalian. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan Ibu Nita untuk memulai sesi. Ya, terima kasih Palma. Selamat siang. Assalamualaikum buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari keluarga besar PT Hasrat Abadi. Izinkan saya share screen ya. Iya. Mampu mengamankan kehidupan dengan sejahtera finansial adalah hal penting yang dibutuhkan oleh hidup. Untuk memenuhinya, dibutuhkan pengetahuan mengenai mengelola keuangan dengan bijak dan berinvestasi dengan baik, agar tidak terjebak pada kesalahan menghabiskan uang dan investasi bodong. Setuju? Nah, doa saya dengan kita sama-sama belajar di 1 jam ke depan, pengetahuan dasar di dalam mengelola keuangan dan berinvestasi dengan bijak dapat membawa Bapak Ibu sekalian ke step financial freedom, kebebasan finansial dalam versinya personal finance-nya Bapak Ibu sekalian. Next-nya. Ya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurmalanita Wibowo, tapi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa menyapa saya dengan panggilan Nita. Bidang keuangan selalu menjadi bagian yang menarik buat saya. Seiring dengan posisi saya sebagai Senior Vice President pada Samuel Asset Management, memberikan literasi keuangan itu menjadi hal yang penting, sehingga saya menjadi pembicara baik narasumber di Sam Learning Center-nya Samuel Asset Management. Tetapi yang Bapak Ibu perlu ketahui, sebagai Certified Financial Planner, tugas utama saya adalah membantu para nasabah dan Bapak Ibu sekalian ketika membutuhkan bantuan untuk bagaimana men-set up goals-nya dan mencapai goals tersebut dalam instrumen keuangan yang ada pada di reksadana. Nah, buat saya penting untuk kita semua sebagai sama-sama karyawan cerdas finansial agar kita dapat turut berkontribusi dalam menyongsong Indonesia di era 2050 yang banyak penelitian mengatakan kita akan masuk dalam negara 5 besar di dunia. Dan ini bisa terjadi ketika masyarakatnya tidak terjebak dalam investasi bodong, paham dalam melakukan pengelolaan uang, cerdas dalam menghabiskan dana, juga tepat di dalam memilih investasi. Dengan demikian, maka financial freedom adalah suatu kepastian, sejahtera keuangan adalah suatu keniscayaan. Setuju? Setuju ya? Siap. Nah, financial freedom. Apa sih artinya buat Bapak Ibu sekalian di sini mengenai financial freedom ini? Apa yang buat Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu sekalian di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Apa arti financial freedom buat Bapak Ibu? Apa maknanya? Dan apa yang Bapak Ibu yakini ketika mencapai financial freedom itu, apa yang akan terjadi? Apa yang Bapak Ibu yakini ketika Bapak mencapai financial freedom? Dan yang paling utama, kenapa penting bagi Bapak Ibu mencapai financial freedom? Itu.
tanyakan pertanyaan ini kepada diri sendiri, lalu jawab dengan jujur. Ini boleh ada yang sharing nggak nih, Kak Palma? Untuk mungkin ada yang bisa, maksudnya yang ingin sharing, apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini pada diri mereka? Boleh. Jadi kalau misalnya ada yang mau sharing, bisa klik tombol raise hand, nanti akan Ya, saya nyalakan videonya ya. Nanti ya, sambil menunggu mungkin Ibu Lita bisa sambil lanjut. ya. Jadi penting sekali buat kita tuh paham, ketemu big why-nya atau strong why-nya, kenapa kita perlu financial freedom. Atau apa arti financial freedom itu buat kita? Dimulai dari itu, apa artinya financial freedom buat Bapak Ibu? Buat saya, financial freedom itu, kebebasan finansial itu artinya ketika saya sudah tidak cemas lagi, ketika saya tidak khawatir lagi terhadap pengeluaran-pengeluaran kebutuhan maupun keinginan saya, baik kebutuhan dasar saya maupun lifestyle saya dan investasi rutinnya saya udah nggak khawatir dan tidak menggantungkan itu kepada gaji dari saya bekerja. Itu arti financial freedom buat saya. Karena saya memiliki pendapatan pasif dari aset aktifnya saya. Itu arti financial freedom buat saya. Jadi saya merencanakan bagaimana aset aktifnya saya ini bisa memberikan pemasukan yang membuat saya tuh udah nggak khawatir lagi dengan gaji atau tidak menggantungkan terhadap gaji yang saya dapat dari pekerjaan saya. Gitu. Kenapa penting? Karena buat saya, ketika saya memiliki kebebasan itu, ketika saya tidak worries lagi, tidak khawatir lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan saya dan tidak menggantungkan pada gaji itu, maka saya dapat bekerja tuh dengan enak, dengan total dan benar-benar menjadikan pekerjaan saya itu adalah sebagai passion. Enak banget kan? Gitu. Maka dari sisi keuangan ini memang saya siapkan. Nah, kita kan sama-sama karyawan ya. Nah, jadi yang paling utama adalah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini benar-benar paham dulu. Maksudnya benar-benar bisa menjawab apa arti financial freedom buat saya. Mungkin buat teman-teman yang masih kemarin ya, waktu itu ada yang dia baru lulus kuliah dan new jobbers gitu ya. Buat dia financial freedom adalah rasa bahagia ketika dia tidak perlu meminta uang lagi kepada orang tuanya terhadap kebutuhan dasarnya dia. Untuk ibu rumah tangga, yang namanya financial freedom-nya adalah dia bebas beli ini itu tanpa takut atau tanpa merasa bersalah pada suaminya gitu. Di sini ada apakah ada yang sudah raise hand? Belum ada, Kak Palma? Tadi ada ya. Coba dong. Kalau misalnya itu kepencet ada yang namanya Bu Merlina, mungkin. Ayo silakan Bu Merlina. Karena ketika apa yang sudah di dalam pikiran tentang financial freedom itu buat dan terasa kenapa perlu dan itu ada udah langsung masuk ke dalam hati, itu hanya tinggal waktu akan mewujud. Ayo dong Bu Herlina, silahkan sharingnya. Apa Tapi hilang jawabannya? lagi nih kayaknya Bu. Nanti kita tunggu lagi mungkin ya. Oke ya, kita lanjut dulu kalau gitu. Nah, financial freedom itu adalah ternyata being wealthy, financial freedom itu being wealthy ya, adalah syarat mengenai domain psikologis. Itu mencapai 70%, bahkan ada yang bilang 80%. Dan Bu, domain ada partisipan yang mau raise hand nih? Ya, silakan. Oke, Pak Herianto ya. Silakan Pak Herianto. Silakan Pak Heri. Suaranya belum kedengeran? Sudah sambung? Sepertinya sudah tersambung, tapi belum ada mikrofon ya. Nggak ada mikrofon yang connected ya kayaknya ya. Oke, nanti sambil tunggu ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, being wealthy itu adalah ranahnya 70% pada psikologis. 30% baru pada strategi. Financial freedom itu being wealthy. Jadi yang utama itu untuk benar-benar bisa berhasil menjadi being wealthy atau financial freedom itu bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa kita ya kalau kita tuh benar-benar layak dan siap untuk financial freedom gitu. Ini contoh ya, contoh gampangnya ya. Apakah Pak Heri Atma udah bisa gabung? Tadi kayaknya ada tanda silang ya.
Belum ya, masih ya? Oke. Nanti kalau udah bisa gabung, langsung raise hand ya Pak, jadi nanti bisa Kak Palma interrupt saya. Nah, contohnya nih, yang dimaksud dengan 70-30 psikologis dan strategis. Tahun 2018, saya dengan Mbak Dian, teman saya di sama Asset Management, itu kita punya rencana untuk menjadi kurus. Ya, kenapa menjadi kurus itu penting buat saya? Karena supaya nanti dibilangnya enak dilihat sama orang. Kalau gemuk kan nggak enak gitu, gerak juga biar enak gitu, biar lancar. Terus baju-baju juga cukup kan gitu. Itu buat saya jawab strong why-nya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 2018 berlalu, berat nggak turun. Kenapa? Karena baju-baju saya nggak ada yang kesempitan. Udah tahu strateginya kalau beli baju satu nomor lebih gede gitu ya. Terus udah gitu apa? 2020 pandemi terjadi. Memang benar-benar banyak rebahan, banyak di rumah, yang kemana-mana deket, dari ruang tamu ke ruang makan, dari ruang makan ke kulkas, deket banget ya. Jadi akhirnya di akhir 2020 tambah gemuk lagi. Dan terjadilah financial check up tubuh semua gitu ya. Ternyata saya punya hasil tuh fatnya tinggi, terus massa ototnya jelek, BMI-nya over, jadi dibilangnya tuh semua jelek, sehingga mempunyai potensi untuk heart attack, stroke, bahkan cancer. Udah cukup nggak sih itu jadi strong why-nya saya? Ya iyalah, saya pengen banget sehat. Jadi akhirnya ketika saya lihat bahwa ini penting buat saya sehat, karena ketika saya sehat, maka saya punya waktu yang lebih banyak untuk menemani anak-anak saya dan keluarga saya, suami saya, agar mereka bisa kita sama-sama dalam menyiapkan apa yang akan di masa nanti gitu ya, masa nanti setelah kehidupan ini banyak ibadahnya dan akhirnya bagus gitu, dan bisa diterima di surganya Tuhan. Nah, karena itu yang mendorongnya, karena itu yang menjadi materi penting buat saya untuk menjadi sehat, akhirnya panggil PT, setiap hari olahraga. Sekarang ya kayaknya setengah kilo mah ada lah udah turun. Setengah kilo, sedih juga ya. Nah jadi itu maksudnya bahwa ketika kita ingin memperoleh kesejahteraan finansial, kita mau keuangan kita baik, itu ranah terbesarnya sebetulnya ada di area psikologis kita. Wealthy itu beda ya dengan rich, Bapak Ibu sekalian. Wealthy itu tolak ukurnya adalah waktu, sementara rich itu tolak ukurnya adalah denominasi uang. Contohnya nih, banyak orang berpikir 1 miliar itu adalah memiliki 1 miliar adalah rich, itu berarti orang kaya gitu ya. Tapi ketika pengeluarannya 100 juta per bulan, maka wealthy-nya atau kekayaannya dia hanya 10 bulan. Nah, artinya berapa lama kita bisa bertahan tanpa bekerja, itulah menunjukkan seberapa besar wealthy-nya kita. Gitu. Jadi wealthy itu lebih penting daripada uang. Memiliki financial freedom, mindset financial freedom is more important daripada rich itu sendiri atau kaya itu sendiri. Gitu. Menjadi mapan sejahtera bukan masalah berapa uang yang kita miliki dan bukan masalah berapa besar gaji yang kita hasilkan atau seberapa tinggi jabatan kita. Menjadi wealthy, menjadi being financial freedom itu adalah mengenai bagaimana kita dapat mengelola keuangan kita dengan benar dan berinvestasi dengan bijak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, raise hand-nya. Oke, kita lanjut. Ya, prinsipnya semua orang itu pengen punya uang banyak. Semua orang itu pengen bebas finansial. Semua orang juga pengen bebas dari hutang. Maka merencanakan mewujudkannya, itulah prinsipnya.
merencanakan, mewujudkannya. Jadi financial planning is part of life planning. Artinya mengelola keuangan adalah bagian daripada mengelola kehidupan. Maksudnya bagaimana kita mewujudkan tujuan-tujuan hidup kita melalui sources keuangan yang kita miliki. Rencana mewujudkan tujuan-tujuan yang membutuhkan uang untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi selama manusia membutuhkan uang untuk menggunakan uang untuk hidup, maka financial planning itu adalah satu hal yang penting untuk hidup. Gitu. Faktanya, masalah akan timbul ketika kemampuan mengelola finansial kita terbatas dan tidak bergerak searah dengan keinginan, karena sejatinya manusia itu banyak kebutuhan. Gitu. Sampai sini apakah ada yang raise hand? Belum ada ya? Oke. Nah, financial planning is part of life planning. Itu adalah bagian daripada prinsip atau dudukan dasarnya, sehingga teman-teman benar-benar yang nggak ada tuh cerita kalau kita tuh nggak penting gitu melakukan perencanaan. Penting melakukan perencanaan terhadap uang, karena financial planning itu hanyalah bagaimana kita dapat mengelola agar tujuan-tujuan hidup kita tercapai melalui sources keuangan yang kita miliki. Gitu. Next-nya, langkahnya yang namanya cerdas finansial, financial IQ, di dalam financial planning itu adalah yang utama adalah setting mindset. Seperti tadi udah kita sampaikan bahwa untuk mencapai kebebasan finansial itu 70% adanya di ranah psikologis. Nah, maka langkah utama yang pertama adalah setting mindset. Jadi yang dimaksud dengan mindset itu, kenapa yang pertama? Karena mindset itu akan mempengaruhi responnya kita. Responnya kita mempengaruhi actionnya kita. Actionnya kita mempengaruhi hasil yang akan kita dapat akan terhadap feedbacknya. Seperti itu. Jadi pikiran, tindakan, result. Sejalan kan? Begitu juga di ranah dalam mengelola keuangan. Hasil risetnya Michael Hall, seorang neurosemantik guru, dalam bukunya Inside Out Wealth, di mana dia melakukan penelitian terhadap orang-orang kaya yang dia temui dari sejak dia kuliah dan dia mendalami ilmu neurosemantik ini, tidak kurang dari 30 tahun, dia mengatakan bahwa benar-benar keberhasilan di dalam mencapai kesejahteraan finansial itu 70%-nya diambil dari dihasilkan dari ranah psikologis yang sangat ditentukan oleh muatan mindset-nya terhadap uang, mindset-nya terhadap kekayaan, mindset-nya terhadap mengelola uang, seperti itu. Nah, apa-apa yang kita terima, misalnya dari buku, dari training, atau dari webinar seperti ini, terus informasi tersebut ketika kita terima dan kita validasi kebenarannya, karena kita sudah sering mendapatkan hal yang serupa dari luar. Nah, inilah cikal bakal mindset. Mindset kita adalah pikiran-pikiran yang kita terima dan kita setujui. Akhirnya kita yakini, itulah mindset. Karena mindset ini akan menjadi motivasi atau mesin penggerak kita untuk melakukan strategi ataupun langkah-langkah nyata atau action untuk mencapai si financial freedom tadi. Maka teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah, aturlah informasi untuk Anda validasi, untuk Anda yakini kebenarannya tentang mengenai uang. Contoh nih, ada yang bilang gini, rezeki itu udah diatur Tuhan. Rezeki, jodoh, apalagi umur. Itu benar, tapi saya nggak berhenti di situ. Rezeki sudah diatur oleh Tuhan, benar. Tetapi Tuhan memberikan kita kesadaran, memberikan kita kemampuan untuk berikhtiar menjemputnya. Nah,
Yang membedakan result kita dengan result keuangan orang yang lain, apakah itu yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi, di sini nih. Bagaimana kita, action kita dalam menjemput rezekinya. Bagaimana action kita terhadap keputusan-keputusan keuangan yang ada di depan kita. Gitu. Nanti ada setiap stepnya akan pasti dengan muatan dengan muatan mindset. Oke. Berikutnya, langkah berikutnya adalah financial check up. Nah, financial check up ini adalah jejak buminya nih. Jadi kita, ya. Kayaknya kita ada Pak Jeffrey Kindangan nih, Pak. Oh, silakan Pak Jeffrey. Bisa di-unmute, Pak, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Halo Pak Jeffrey. Selamat siang Pak Jeffrey. Settingnya nggak ada problem ya untuk peserta. Ya sih, ini harus ya. Kalau misalnya belum bisa connect, mungkin kita lanjut aja. Oke, Pak Jeffrey juga bisa menulis di chat ya, betul ya, atau di kolom Q&A ya, sehingga nanti Kak Palma bisa bacain. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah langkah yang membuat kita jejak bumi ya, karena ini kenyataannya. Kita semangat pengen punya uang, pengen sejahtera finansial dengan gambaran-gambaran, rumah bagus, mobil banyak, terus udah gitu tabungan tebal kan gitu ya. Tapi pasti lihat kenyataannya, karena yang namanya melakukan perencanaan keuangan itu adalah dari sini, ini ya, melakukan perencanaan keuangan atau being wealthy itu gini, kita butuhnya 10, saat ini kita punya 2. Nah, berarti kita 8-nya inilah yang kita rencanain, gitu. Kalau mau jadi kaya itu, kita butuhnya 10, tapi pengen ngejarnya pokoknya pengen 1000. Nah, itu bedanya ya. Bedanya being wealthy dan being rich gitu. Karena kalau rich itu konteksnya tuh uangnya. Padahal butuhnya 10, tapi pengennya 1000 gitu. Tapi kalau being wealthy, butuhnya 10, saya punyanya 2, terus direncanain buat mencapai si 10 tadi gitu ya. Nah, si financial check up ini untuk mengetahui kita posisinya ada di mana gitu. Jadi financial check up ini erat kaitannya dengan yang namanya cash flow-nya kita. Cash flow kita ini, gaji yang kita peroleh dari pekerjaan kita ini, itu sebetulnya kita kemanain aja sih? Nah, ini yang perlu di-check up. Sehat enggak? Jadi kalau financial check up ini untuk mengecek aliran darahnya kita, si cash flow itu. Sehat, kaya, atau hanya tampak kaya gitu ya. Kaya tuh memang hanya tampak kaya, tapi sebetulnya nggak kaya gitu. Inilah di tahap inilah sebelum akhirnya kita melangkah untuk financial freedom, kita perlu tahu dulu sebetulnya keuangan kita kondisinya kayak apa. Nah, financial check up ini yang diukur tadi, kesehatan cash flow-nya kita, rasio likuiditasnya kita. Punya nggak sih kita tabungan atau simpanan untuk kalau ada terjadi kejadian darurat yang bisa diambil sewaktu-waktu? Gitu. Kalau untuk single itu ukurannya minimal 4 kali. Jadi misalnya pengeluaran rutinnya kita 10 perak, 10 juta misal ya, biar gampang. Maka tabungan yang kita perluin itu adalah kalau single 4 kali pengeluaran tersebut. Kalau kita pengeluarannya 3 juta, maka kita punya simpanan sebulan ya maksudnya ya, 3 juta kali 4, itu 12 juta. Nah, kalau udah berkeluarga, itu 12 kali rasio likuiditasnya. 12 kali dari pengeluaran bulanan. Yang kedua, di financial check up itu yang perlu diukur adalah rasio hutang. Maksimal 30%. Jadi kalau misalnya kita punya pendapatannya 10 juta, maka kita punya cicilan hutang maksimal 3 juta. Gitu. Nah, berikutnya, rasio berikutnya di dalam financial check up ini adalah rasio nabung atau saving. Itu minimal 10%. Kalau kita gajinya 10 juta, maka nabungnya minimal 1 juta. Dan yang utama berikutnya itu adalah rasio harta. Rasio harta adalah semua jumlah kekayaan kita ditambahin, termasuk kita punya tabungan di bank, misalnya punya perhiasan, punya emas, punya tanah, punya
rumah, punya properti, punya motor, punya mobil gitu ya, itu dijumlahin semuanya, terus juga dijumlahin kita punya hutang-hutang, hutang sama saudara, hutang sama sepupu, hutang sama sahabat, kayak gitu ditambahin semuanya sama bank hutangnya, lalu dikurangkan. Selisihnya itu adalah kekayaan kita. Dikurangkan lalu dibagi total kekayaan kita. Nah, semakin rasionya semakin besar, maka semakin aman kitanya gitu ya. Contoh nih, kita punya total aset rumah, motor, mobil 3 miliar. Tapi kita punya hutang karena ada cicilan buat rumah tersebut 500 juta outstandingnya. Maka rasionya 500 juta dibagi 3 miliar adalah 16,6%. Nah, itu juga bagian yang penting. Semakin besar kita punya rasio, semakin sehat keuangan atau semakin kaya kita gitu. Nah, strateginya di sini, ketika kita udah melakukan financial check up, pastikan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, buat rencana bagaimana meningkatkan atau mempunyai pemasukan lebih dari satu sumber, lalu hilangkan hutang konsumtif, tingkatkan rasio investasi, dan rencanakan bangun aset produktif. Kalau udah ketahuan kan, oh ternyata saya udah punya kemampuan tabungan segini nih sebenarnya, gitu kan. Ketika dicek kan kita tahu kan, oh ternyata saya punya kemampuan menabung segini nih sebenarnya karena kita rasio hutang saya kecil kok gitu. Nah, ini contoh ya, di mana ada waktu itu saya mungkin memberikan literasinya di tahun 2015 atau 2014. Jadi awal-awal Gojek atau apa online ojek itu mulai marak gitu ya. Nah, saya memberikan literasi. Di situ ada salah satu pesertanya dan ketemu lagi di awal 2019 mungkin di Setiabudi gitu ya lagi makan siang, terus dia senggol, "Mbak Nita, apa kabar? Masih inget nggak?" "Oh iya," gitu. Saya nggak lupa sih mukanya, cuma lupa namanya. "Iya, ini saya waktu itu loh ikutan kelasnya Mbak Nita, makasih ya waktu itu saya tuh mindset saya bergeser dari tentang harta dan beban." "Oh ya, bisa gitu gimana ceritanya?" Aku bilang gitu kan. Ya waktu itu kan ditanya, Mbak Nita nanya sama saya, "Harta kamu maksudnya apa bedanya harta dengan beban?" Terus, saya bilang harta saya adalah motor. Mbak Nita tanya, "Kenapa, motor dibilang harta?" "Ya karena kan bisa dijual." Tapi saya tanya waktu itu, "Ya udah jual aja supaya kamu punya harta." "Nggak bisa, karena rumah saya di daerah Ciputat, tapi kantor saya di daerah Sudirman. Saya kalau naik angkot, naik bis, naik itu repot lah ya waktu itu, kan belum ada busway, maksudnya busway belum dari Lebak Bulus belum ada, terus juga belum ada inilah ya, maksudnya belum seenak sekarang lah untuk moda transportasi umumnya." Nah, terus jadi ya nggak bisa lah, jadi saya tetap perlu ininya, tapi kalau misalnya saya butuh, saya punya harta kan saya jual. Jadi dikatakan hartanya di mana? Bayar bensin? Bayar. Bayar parkir? Bayar. Bayar STNK tahunan? Bayar. Terus hartanya di mana? Nah, ketika dia bergeser mindset-nya tentang harta dan beban, itu membuat action-nya dia berubah. Yang dia lakukan adalah karena dia kerjanya di Sudirman dan dulu dia kampusnya di Perbanas, dia punya tuh teman-teman yang tinggal di daerah situ ya, yang nggak beruntung. Jadi yang dia lakukan adalah ketika dia sampai kantor, dia serahkan motornya ke temennya yang nganggur itu untuk ojek online, menjalankan ojek online. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan, akhirnya apa? Akhirnya temennya bisa punya pendapatan, dia nggak perlu bayar bensin, dia udah punya pemasukan juga untuk untuk bayar parkir dan lain sebagainya gitu loh. Nah, karena dia udah tahu konsep itu, temennya dibuat suruh lebih rajin, dia akhirnya berani membeli, dia kumpulin gitu ya. Ini berkaitan dengan proses perencanaan tuh, karena dia punya tahu, dia bilang, "Oh, saya senang banget ya bisa ngebantu teman saya yang pengangguran akhirnya bisa ada lapangan kerjaan karena saya punya aset ini nih," gitu. Terus akhirnya apa? Dia memberanikan diri untuk pinjam dari koperasi, membeli motor dari koperasi untuk akhirnya si motor itu dikasih lagi ke temennya lagi yang lain. Jadi ada penghasilan kan bagi dua ya, buat temennya yang ojek itu dan sebagian dikasih ke dia. Nah yang dikasih ke dia dipakai buat nyicil motornya. Jadi itu motor belinya masih yang bayar siapa? Yang bayar itu
para penumpang-penumpang ojolnya yang dibawa sama temennya gitu. Luar biasa kan? Bagaimana dia bisa meningkatkan wealthy-nya dia, bagaimana dia mendapatkan kepuasan terhadap pengelolaan keuangannya itu karena dia bisa membuat temennya juga mempunyai lapangan pekerjaan. Dan secara wealthy dia bertambah dong karena dia punya aset dua motor gitu. Walaupun aset menurun ya. Nah, itulah contoh bagaimana karena melakukan financial setup, karena memiliki mindset untuk memiliki arus kas lebih dari satu sumber. Kita sebagai karyawan bukan berarti tidak ada jalan untuk kita memiliki penghasilan lebih dari satu sumber. Yang pasti nanti di langkah yang terakhir itu adalah yang menjadi kunci utama teman-teman semua karyawan di sini sangat bisa memiliki penghasilan lebih dari satu sumber. Oke. Masih aman Kakak Palma? Tadi Pak Steven siapa tuh? Belum bisa ya? Belum gabung lagi ya? Ya Mbak, pasti belum nih. Nanti kita langsung aja ke Q&A nanti ya Mbak ya. Oke. Nah, berikutnya step ketiga adalah membuat tujuan. Clear with your goals. Yang dimaksud dengan clear with your goals, kita tuh paham atau jelas dengan apa yang menjadi tujuannya kita. Yang dimaksud dengan jelas apa yang menjadi tujuan kita, itu yang dalam membuat tujuan ada 3 aspek penting. Yang pertama harus ada judulnya. Buat beli rumah, buat beli makanan. Maksudnya makanan di sini pokoknya kita nggak kekurangan makanan untuk ini gitu ya, untuk kehidupan kita di depan itu misalnya. Untuk dana pendidikan anak, untuk mobil kayak gitu. Ini bercerita tentang dana pendidikan anak nih, ini kan pasti banyak yang muda-muda ya. Ingat loh, ternyata yang namanya dana pendidikan anak itu inflasinya, ini rata-rata aja yang sekolah-sekolah umum aja, itu 15%. Termasuk universitas negeri, itu 15%. Dalam 10 tahun udah dicek oleh, waktu itu pernah dipublish di koran Kompas kalau nggak salah. 15%. Itu cuma 10 tahun. Realnya tahun 91. Tahun 91 saya itu lulus SMA. Jadi ketahuan kan umurnya ya. Tahun 91 SPP saya di Sekolah Islam Al-Azhar Jakarta Pusat itu 50.000 per bulan. Nah, anak saya tahun 2020 itu masih sekolah di sana. 2020 tuh tahun lalu ya baru ya. Itu SPP-nya 1.950.000. Tahun 91 50.000, tahun 2021 2020 1.950.000. 50.000 ke 1.950 dalam rentang waktu dari 91 ke 2000 ke tahun 2000 itu inflasinya 14%. Jadi segitulah yang namanya inflasi. Nah, kalau kita nggak punya goals untuk menyiapkan dana pendidikan anak, gitu ya, buat teman-teman yang mungkin anak-anaknya masih balita atau SD, terus nggak direncanain untuk jenjang kuliahnya, ini bahaya. Karena nggak murah biaya pendidikan itu. Kalau sekarang, bukan sekarang sih, waktu itu, waktu zaman saya kuliah, banyak sekali nasabah yang iya sekarang deh ya, sekarang nih kalau misalnya masih pada punya bayi balita yang masih 18 tahun lagi kuliah, itu kalau sekarang nilai kuliah itu menghabiskan di universitas negeri gitu ya, menghabiskan 100 juta, maka nih Palma nih, anaknya nih kalau misalnya nih kalau di Indonesia ya, nanti kalau misalnya punya anak nih, terus udah gitu sekarang nih kuliah di UI, kuliah di ITB gitu ya, dalam satu, dan cuman ekonomi nih, belum yang teknik, belum yang dokter gigi, belum yang mahal-mahal itu, belum arsitek gitu ya, 100 juta, maka di zaman anaknya Palma nanti, minimal 18 atau 19 tahun ke depan, itu minimal 1 miliar. Apalagi kalau yang sekarang udah 1 miliar, gitu ya. Kalau sekarang nih kuliah di luar negeri 1 miliar. Untuk tentang masa kuliah 4 tahun. Maka nanti
itu berapa belas miliar gitu. Nah ini mesti dipersiapkan. Karena apa? Karena nggak semua gaji tiap tahun rutin naiknya 14%. Kalau ada yang bisa naik gaji sampai 14%, 15% per tahun, kasih tahu, saya mau daftar. Gitu ya. Nggak ada. Nggak ada itu. Kecuali setiap tahun kita dipromosi. Rata-ratanya secara data BPS, statistiknya dari Badan Statistiknya itu sekitar 5-8% kenaikan gaji rata-rata pekerja di Indonesia gitu. Jadi perlu punya goals yang clear mengenai mau apa, mau menyiapkan dia menikah 3 tahun lagi nilainya 150 juta. Nah, jadi mesti begitu. Ini untuk menajamkan balik lagi strong why-nya, why this is important, sehingga nanti akhirnya strategi-strategi untuk mencapainya akan lebih mudah untuk didapatkan. Gitu. Oke, next kita lanjutkan. Nah, sudahlah kita belajar tentang, maksudnya sudahlah tadi kita sharing tentang bagaimana pentingnya mindset tentang uang, tentang kelola uang. Juga sudah di-sharingkan tentang bagaimana mengelola pendapatan lebih dari satu sumber atau mengelola pendapatan atau uang masuk gitu ya. Kalau uang masuknya cuma gaji ya udah gitu. Tapi kan kalau gaji pun maka ada gaji, ada mungkin bonus, ada THR. Nah, ini yang namanya bagian daripada mengelola pendapatan. Ini langkah berikutnya, mengelola pengeluaran. Karena ternyata saya sendiri banyak punya teman-teman yang berbeda antara orang-orang yang berhasil mengelola keuangannya dengan yang enggak, itu karena di perbedaan melakukan pengeluarannya ini loh. Di dalam melakukan pengeluarannya ini yang berbeda. Ketika dia nggak punya pengetahuan tentang mengelola pengeluaran, nah ini yang akhirnya menjadi gap untuk dia mencapai kesejahteraan finansial. Yang dimaksud dengan mindful spending itu ketika kita melakukan pengeluaran itu tidak impulsif, nggak gimana nanti, gitu tuh mindsetnya gimana nanti, bukan gimana nanti gimana itu. Berubah tuh saya kemarin waktu seneng belanja, seneng jajan, seneng shopping gitu. Bukan nggak boleh ya shopping mah harus perlu tetap ya, tapi mindful. Yang dimaksud dengan cerdas di dalam mengelola pengeluaran itu adalah kita paham membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini kebutuhan atau keinginan. Kita bisa tahu apakah ini harta atau beban. Kayak tadi contoh ya, motor saya harta atau beban. Saya bilang harta, taunya nggak ada penghasilan buat dia, bagaimana bisa dikatakan harta. Jadi yang disebut dengan harta adalah ketika nilainya meningkat atau ketika ada pemasukan. Sebaik-baiknya aset adalah sudahlah meningkat, dia juga mendatangkan pemasukan. Ya. Jadi akhirnya kita tahu uang yang kita keluarkan ini akan menjadi harta atau menjadi beban. Lalu kita bisa memutuskan di dalam mengatur pengeluaran itu, apakah ini belanja kaya ataukah ini belanja gaya. Belanja kaya atau belanja gaya gitu. Kita tahu ngebedainnya. Kita juga bisa mendahulukan apakah ini pengeluaran untuk kewajiban atau ini pengeluaran untuk hak saya. Kita tahu bagaimana prioritasnya. Ini yang disebut dengan cerdas dalam mengelola pengeluaran. Dan kita mengerti ketika kita berhutang, ini hutang kaya atau hutang baik atau hutang buruk. Yang namanya hutang baik adalah ketika kita tahu untuk membayar cicilannya itu ada solusinya. Itu yang namanya hutang baik. Gitu ya. Kalau misalnya kita hutang terus udah gitu kan ketika kita berhutang pasti ada sesuatu yang kita butuhkan di depan gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih nanti bayarnya ngandelin gaji lagi, ngandelin pemasukan yang ada gitu. Nah, itu bisa menjadi hutang buruk seperti itu. Nah, di dalam mengelola pengeluaran itu juga ada banyak konsep. Tapi nggak ada yang baku. Jadi Bapak Ibu bebas memiliki konsep sendiri seiring dengan kenyamanannya. Cuman ada pertamanya nih, ada
tolak ukur yang banyak di publish itu adalah 40, 30, 20, 10. Jadi ketika kita punya pendapatan, 40% itu adalah untuk biaya hidup. Terus 30% adalah maksimal untuk hutang, 20% adalah untuk investasi, 10% adalah untuk pengeluaran pribadi. Nah, gitu. Atau untuk lifestyle, ada yang bilang kayak gitu. Itu bebas. Saya pribadi ternyata pengeluaran rutinnya 70%, 20% untuk investasi dunia dan investasi akhirat. Jadi investasi dunia itu untuk beli, ya pokoknya berkaitan dengan investasi di reksadana, investasi untuk cicilan apartemen, untuk membeli aset aktif gitu ya. 10%-nya itu saya ikutin teman-teman saya yang Nasrani yang bersedekahnya kalau di Islam kan 2,5%, tapi kalau di non Muslim itu perpuluhan 10%. Nah itu saya ikutin tuh. Nah, jadi itu yang saya budgetin. Ketika pendapatan naik, ketika ada pemasukan lebih banyak, itu yang menjadi tolak ukurnya. Itu yang saya bagi. Jadi kalau kemarin nabungnya ketika gajinya 10 juta nabungnya 1 juta, ketika gajinya naik 20 juta, maka nabungnya mesti 2 juta gitu. Itu yang jadi mengikuti. Gitu. Boleh, lifestyle-nya naik boleh, tapi kita nggak jadi merasa berdosa karena pun itu diikuti dengan kita bersedekah, dengan kita yang juga meningkat, dengan kita juga berinvestasi. Dan juga ada juga yang untuk kebutuhan lifestyle kayak gitu ya. Nah, dengan kita paham melakukan pengelolaan pengeluaran, maka itu akan membuat kita tidak impulsif atau membeli segala sesuatunya itu dengan suka-suka tanpa memperhitungkan akibatnya. Nah, langkah berikutnya ini dia. Do invest. Ketika kita sudah punya goals, maka produk-produk keuangan ialah kendaraan yang akan melayani kita untuk mencapainya. Ini penting ya. Produk keuangan adalah kendaraan untuk kita mencapai tujuan kita. Jadi produk keuangan itu adalah pelayan untuk kita mencapai tujuan keuangan kita. Saya mau tanya buat Bapak Ibu sekalian di sini. Tolong chatnya, apa bedanya investor dengan bukan investor? Do invest, terus pertanyaan saya, apa bedanya investor dengan bukan investor? Hai Kak, mau bertanya berapa persen dari pendapatan kita yang boleh kita gunakan untuk konsumsi kebutuhan tersier kita. Tersier itu maksudnya kebutuhan ini ya, kebutuhan bukan yang kebutuhan pokok ya. Kalau saya pribadi itu saya budgetin 10%. Namanya saya namain itu adalah belanja bunda gitu ya. Kalau misalnya saya mau beli baju, saya mau beli sepatu, saya mau beli make up, itu budgetnya 10% dari saya punya pendapatan. Tapi sih seringnya suka di bawah itu, alhamdulillah gitu. Terus ya Natasha, itu juga termasuk di dalamnya adalah tunjangan kekesalan. Jadi kalau misalnya saya kesel gitu ya, saya bilang gini, saya beli baju ini tunjangan kekesalan tadi habis ada nasabah ribet sih. Bebas-bebas. Tapi intinya umumnya tidak lebih dari 10%. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Natasha ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk ini sebagai udah ya. Sebagai karyawan, kita itu kan rutin mendapatkan gaji. Nah, maka kita perlu rutin juga melakukan investasi. Investasi itu ada dua macam, ada investasi real dan ada investasi finansial. Investasi real itu adalah emas, rumah, properti, dan lain sebagainya. Tapi kalau investasi aset itu adalah reksadana, saham, itu masuk di dalam financial asset. Teman-teman, ada 4 tipe orang berkaitan dengan uang dan waktu. Ketika dia banyak waktu, ketika dia tidak punya, dia punya banyak waktu tapi tidak punya uang, itu namanya pengangguran. Punya banyak waktu tapi nggak punya uang, itu namanya pengangguran. Punya banyak uang tapi nggak punya waktu, itu namanya pengusaha, gitu ya. Terus nggak punya waktu, nggak punya uang. Nah ini yang paling banyak. Ini adalah orang-orang yang gajinya UMR. Kerja banget tapi
juga uangnya dikit gitu ya, itu yang paling banyak tuh. Nah, punya banyak waktu, uangnya juga banyak, itu namanya investor. Maka kita penting untuk pindah dari kuadran employee tapi juga ke kuadran di ada kuadran kanan, kuadran kiri, di diagramnya Robert Kiyosaki sebagai employee moving out to be investor. Karena investor itu adalah bukan waktunya kita, bukan tenaganya kita untuk kita menghasilkan pemasukan. At a glance, saya akan sampaikan contoh investasi di reksadana. Reksadana itu dia fiturnya murah, mudah, profesional yang mengelolanya, customer fokus dan aman. Kenapa dikatakan murah? Karena investasinya dimulai dari 100.000. Kenapa dikatakan mudah? Ya karena kita nggak usah pusing juga ya untuk transaksinya sudah bisa pakai online, terus bisa cair kapan aja, bisa invest kapan aja, seperti itu. Terus profesional yang melakukan atau yang melakukan pekerjaannya. Jadi ketika kita punya aset ini ketika kita terjun untuk memiliki aset di pasar modal itu terkelolakan secara profesional karena kan fund manager yang membantu mengelolakannya. Dan reksadana juga customer fokus karena produknya ada banyak. Produknya nggak cuma satu, nggak cuma dua. Ada yang syariah, ada yang non syariah. Maksudnya ada yang syariah dan konvensional, dan ada yang pasar uang. Ada yang untuk tujuan jangka pendek, ada yang tujuan jangka menengah, dan juga ada yang untuk tujuan jangka panjang. Berikutnya aman karena dana kita tercatat atas nama dan disimpannya di bank kastedian begitu. Itu untuk reksadana. Dan berikutnya adalah apa beda reksadana dengan berinvestasi saham langsung. Ketika kita berinvestasi pada reksadana, nasabah akan dibantu dulu oleh manajer investasi untuk membeli aset-aset yang ada di pasar modal. Yang menghubungi broker adalah manajer investasi. Sementara kalau beli saham langsung, ini langsung ya, nggak ada manajer investasinya. Jadi reksadana itu ada manajer investasi yang secara profesional mengelolakan asetnya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tujuannya pada produk yang tepat. Ini contohnya ya. Dan itu yang dikatakan dengan profesional dan mudah, karena kita nggak usah pusing, nggak usah pikirin. Yang perlu kita pikirkan ada goals kita apa, terus tanya deh sama teman-teman marketing atau financial planner yang ada di setiap perusahaan aset manajemen. Baiknya produknya kayak apa, tolong liatin perbedaannya seperti apa. Kalau saya pilih produk A, saya pilih produk B. Itu yang akan dilayani oleh para financial planner yang ada di perusahaan aset manajemen buat Bapak Ibu. Nah, yang kedua murah, karena dengan uang 100.000 itu kita punya aset itu terdiversifikasi. Kita bisa punya Astra, kita bisa punya bank BCA, banking, kita punya energi juga kita punya properti. Bayangin dengan uang 100.000. Jadi kalau misalnya sektor-sektor itu teruntungkan, maka nilai uang kita pun meningkat. Gitu. Jadi itulah yang dikatakan murah, terus mudah, nggak perlu pikir ini saham bagus nggak ya, tepat nggak ya beli sekarang, karena itu udah dilakukan oleh para profesionalnya. Seperti itu. Dan terakhir ini adalah nih, produk keuangan adalah kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Jika jangka waktunya pendek, 1 tahun sampai 5 tahun, itu masuk ke reksadana, pasar uang, atau tabungan deposito, di mana returnnya juga otomatis cuma 4-5%. Intinya di sini adalah ketika tujuannya jangka pendek, maka Bapak Ibu sekalian pilihlah produk keuangan yang fleksibel. Jadi bukan yang dilihat bukan return tingginya, tapi fleksibilitasnya. Karena jangka pendek kan, sewaktu-waktu dibutuhkan bisa ditarik dan tetap menguntungkan gitu. Nah, ketika dia udah middle atau menengah, maka jangka waktu menengah itu adalah 5-10 tahun, maka produk yang bisa cocok adalah reksadana pendapatan tetap atau campuran. Jadi seperti kereta, aman gitu ya pada jalurnya, tapi jalannya mantep aja. Nah, tapi kalau tujuannya jangka panjang, maka nggak ada cerita, teman-teman harus pilih kendaraannya adalah pesawat terbang, karena itu adalah yang memberikan percepatan buat kita. Gitu kan? Kalau misalnya kita mau ke Amerika ya, terus kita pilihnya pakai kereta atau pakai mobil, itu berapa kali ganti ban mobil itu ya? Gitu kan? Mungkin bisa lebih dari 20 hari atau 30 hari gitu kan? Sementara kalau naik pesawat cuma berapa belas jam gitu. Naik kereta bisa nggak? Bisa
tapi juga butuh waktu yang lebih lama kan gitu. Nah, jadi kemampuan teman-teman untuk dapat mengenali benefit dan resikonya pada berinvestasi, itulah yang akan membuat kesuksesannya teman-teman sekalian. Nah, menggenggam masa depan di dalam tangan Anda, itu yang ditawarkan oleh Samuel Asset Management pada produk-produk reksadananya. Nanti jadi bisa aja tanya ataupun menghubungi gitu ya, supaya Bapak Ibu aktif untuk mulai berinvestasi, ataupun kalau udah berinvestasi silakan dilanjutkan. Oke, ya tinggal 8 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada nih Silakan. Mbak Nita, ada Ya. nih. Tadi kan mungkin Mbak Nita udah sempat bahas ya, yang tentang membeli aset yang produktif. Kalau misalnya kita mau ada side hustle di luar dari pekerjaan tetap kita. Tapi ini ada lagi yang kita tanya Pak Budi Arsyad dari Jayapura. Selain planning financial dalam pengelolaan keuangan, apabila kita membuka usaha, kira-kira ada tips-tips lain nggak Mbak supaya keuangan yang kita miliki tetap terjaga? Karena kan kalau buka usaha kita tentunya mengalami volatilitas ya, ada ketidakpastian juga kan. Kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Kita financial planning itu seperti apa Mbak? Oke, financial planning ketika punya usaha maka itu udah disediakan budget awalnya. Jadi memang budget perlu dibatasi tuh Pak. Misalnya mau usaha franchise mungkin gitu ya, franchise, terus udah gitu mau usaha apa yang lainnya gitu, misalnya buka warteg atau apa gitu ya. Kemarin tuh yang saya punya banyak temen tuh yang juga kayak gitu, atau membeli franchise Indomaret. Jadi punya budgetnya, terus udah gitu dihitung, ditanya ketika mau usaha itu, pastiin sekarang mah udah nggak zamannya, apalagi kita karyawan ya gitu ya. Waktu kita kan lagi perlu terfokuskan di pekerjaan kita, itu yang menjadi tanggung jawab utama dong gitu ya. Nah, ketika kita mau punya bisnis, maka kita perlu punya manpower yang untuk membantu kita. Terus yang kedua, secara finansial kita siap tuh, udah kita siapin, jangan sampai ngeganggu karena buka bisnis jadi kepala pusing ketika nggak lancar, akhirnya pekerjaannya nggak baik gitu kan. Ada budget yang sudah disisihkan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka Bapak punya spare gitu intinya. Cukup menjawab? Punya spare ya, maksudnya di situ karena gini, ketika mau bisnis, jangan sampai Bapak nggak tahu nih berapa lama bisnis itu akan kembali, cash-nya buat Bapak, berapa besar pendapatan yang akan Bapak terima, kayak gitu. Intinya itu. Ya. Oke. Tadi mungkin juga udah sempat dibahas yang tentang pengeluaran berapa persen ya. Yes. Tapi ada lagi nih Mbak Nita, mungkin ada beberapa teman-teman yang tadi belum join. Berapa persen pengeluaran gaya dari total pengeluaran atau pendapatan? Cukup concern nih karena kita suka gaya ini dari Pak. Mungkin ada benchmarknya Mbak. Apakah ada benchmark kayak untuk gaji tertentu berapa atau untuk age group tertentu berapa atau memang tergantung orangnya aja? Nah gini, personal finance is very personal gitu ya. Artinya gini, ketika nih kita punya, yang penting tadi kan ya, kamu punya, ketika kamu mau gaya-gayaan tadi, boleh nggak? Boleh, saya aja membudgetkan 10%. Jadi, tapi 10%-nya itu kan bisa berbeda. Ketika pendapatannya 100 juta, 10%-nya 10 juta. Ketika pendapatannya 10 juta, 10%-nya cuma 1 juta kan gitu ya. Nah, ini yang strict sama inilah yang akan menyelamatkan kita. Jangan sampai gajinya 10 juta, udah gitu yang namanya buat biaya gaya 5 juta. Terus udah gitu biaya hidup kalau masih disupport sama orang tua dan nggak malu karena udah punya pendapatan gitu ya, ya nggak apa-apa. Selama teman-teman masih bisa bayar listrik misalnya atau bayar yang lainnya atau masih bisa nabung, nggak masalah. That's personal finance. Tapi teman-teman yang utama adalah adakan budget untuk investasi. Ketika mau gaya-gaya, setarain deh untuk investasi masa depannya juga supaya si gaya-gayaan ini terselamatkan, bisa long lasting gayanya gitu loh. Ini yang namanya punya konsep cerdas dalam mengelola keuangan. Kalau misalnya tadi pengen gaya tapi nggak cukup, ya ini yang perlu di-adjust. Dipikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran yang lainnya gitu, mungkin kebutuhan rutinnya supaya untuk si gaya yang tersiernya ini bisa tetap dipenuhi gitu prinsipnya. Cukup Kak Palma, ada lagi yang lain?
Ya, cukup, Bu. Ini ada juga yang nanya kalau misalnya kita bisa, nah kan tadi Bu Dita sudah berikan gambarannya ya, tapi kita mau ada contoh financial check-up-nya nih, rasio-rasio yang aman seperti apa, dan kira-kira simulasi produk apa aja yang bisa jadi alternatif investasi. Mungkin nanti kita bisa kirimkan ke Bapak Ibu sekalian slide presentasi dan juga rekaman dari video ini. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan kita kirimkan ke email registrants. Nah, buat tadi penanyanya ya, ikuti atau miliki akun Reksadana SEM. Nanti ketika menjadi nasabah Reksadana SEM akan banyak kelas-kelas lanjutan yang free juga dilakukan untuk teman-teman terus menambahkan kapabilitasnya di dalam mengelola keuangan, karena mengelola keuangan itu adalah never ending proses gitu kan. Untuk kita benar-benar bisa mapan sejahtera pada akhirnya gitu. Maka di sana akan ada kelas-kelas tadi tentang mengelola cash flow, tentang karena ada isiannya, ada terus udah gitu kalau mau financial check up tuh pertama mesti tahu neracanya gimana tuh, ada apa aja yang mesti diisi, terus udah gitu rasio-rasionya tadi ya. Terus akhirnya belajar bagaimana membagi budget-budgetnya. Karena udah setelah belajar boleh tanya dengan para financial planner untuk aku pengen tujuannya pengen punya ini nih, tadi pengen punya pengeluaran untuk tersiernya tuh 20% dari gaji nih, tapi gimana ya untuk beres ini. Nah, itu bisa dikomunikasikan atau didiskusikan kemudian gitu. Ada yang nanya Mbak, kalau mau jadi nasabah Samuel Asset Management syaratnya apa? Apakah dari karyawan Hasrat bisa menjadi nasabah Samuel Asset Management, Mbak Nita? Bisa banget, apalagi kalau dikoordinir sama HRD-nya. Iya kan? Iya dong, ya. Supaya tiap bulan ada investasi secara rutin. Tadi ada yang tanya ya, saya pribadi gini, dulu saya waktu kerja di bank, kan saya 25 tahun sebagai practitioner di dalam di industri keuangan gitu ya. Tetapi saya benar-benar paham mengenai mengelola uang itu setelah gabung dengan aset manajemen, karena kebuka pikirannya bagaimana melakukan alokasi aset, bagaimana dalam ini mengelola keuangan. Kalau dulu waktu di banking sibuk aja jajan, karena sibuk aja tuh karena merasa bulan depan dapat gaji lagi, bulan depan dapat gaji lagi, umur gue masih panjang, kayaknya juga nggak bakalan mudah dipecat kan gitu ya. Ternyata nggak kayak gitu. Ketika kita bisa mengelola keuangan, itu aset-aset bertambah. Ketika kita mau nambah aset, kita juga punya knowledge-nya. Ngutang apa enggak ya? Kalau ngutang, ada nggak yang bayarin? Contoh nih, masih ada waktu nggak? Masih ya, boleh ya, biar buat teman-teman sharing nih. Beli apartemen di Bintaro, harganya 1,3 miliar. Terus kurang 500 juta. Waktu saya berpikir nih, kira-kira dilunasin atau pakai uangnya ada, tapi saya lunasin atau saya pakai kredit ya. Akhirnya saya hitung, saya milih pakai kredit. Kenapa? Ini uang saya taruh di investasinya di Samuel yang memberikan pendapatan rutin dengan return 10%, sementara si hutang ini bunganya hanya 7%, ada selisih 3%. Nah, artinya saya nyaman aja kan, karena untuk membayar bunganya itu dari Samuel kan, dari saya punya investasi di Samuel gitu ya, untuk dapat memberikan penghasilan 10% per tahun, yang nggak sampai 1% sebulannya gitu. Nah, jadi saya tenang aja. Terus lagi, ketika ini saya renovasi dan saya kontrakan, ada pemasukannya 3 juta per bulan, maka artinya tuh aset siapa yang beli? Orang yang ngontrak kan, gitu. Tapi keputusan itu membuat saya apa? Membuat banknya punya pemasukan, membuat ada orang yang bisa sewa atau kemudahan dibandingkan dia mungkin nginep di hotel. Itu bisa terjadi karena konteks mengelola keuangan dengan optimal. Keputusan untuk berhutang dan tanpa rasa takut itu karena paham berapa besarnya. 500 juta itu percicilan per bulannya sekitar 6 jutaan something. Kalau 500 juta itu saya taruh di investasinya Samuel dengan target 10% per tahun, maka per bulannya itu sekitar 4 juta. 6 juta itu 3 jutanya bayar bunga, 3 jutanya cicilan. Ya udah deh ya, kalau saya suruh cicil 3 juta cukup nggak dari gaji saya? Cukup. Itu yang menjadi sehingga saya nggak takut karena saya masih punya penghasilan gitu kan. Tapi kalau akhirnya itu saya kontrakan dan ternyata bisa
60 juta per tahun, maka 2 tahunnya itu yang nyicilin, yang lunasinnya adalah orang, bukan uang saya. Gitu. Contoh gampangnya. Ya, oke. Sudah habis waktunya. Jadi, tapi mungkin kita bisa wrap up sebentar ya Mbak Nita ya. Iya. Kan tadi yang step-step penting dalam financial planning itu pertama kita harus setting mindset, ada financial check up, terus kita punya tujuan yang jelas, mindful spending dan investing. Nah, selalu harus sisihkan sekian persen dari pendapatan kita untuk investing, jangan lupa. Produk keuangan itu adalah cara untuk mencapai financial independence, betul ya Mbak Nita ya. Nah, di presentasi Mbak Nita kali ini kan udah disebutkan cara-cara personal finance-nya, lalu salah satu metode investasinya yaitu adalah reksadana. Nanti di sesi berikutnya, di workshop berikutnya akan ada pengenalan investasi lain nih Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikutin investment workshop series yang kedua bersama dengan Mbak Dr. Robianto selaku Komisaris Independen PT Samuel Sekuritas Indonesia dengan topik pengenalan investasi saham. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi PT Samuel Asset Management atau PT Samuel Sekuritas Indonesia untuk info lebih lanjut. Nanti presentasi dan juga videonya akan kita sampaikan melalui email. Terima kasih atas partisipasinya dalam Investment Workshop Series yang pertama. Sekian sesi kali ini, jangan lupa untuk ikuti sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Nita, terima kasih Bapak Ibu sekalian.